Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu calon peserta PPGJ di tahun 2022 ini. Berikut akan saya sampaikan kumpulan soal pretest pedagogik studi kasus bentuk penerapan dalam pendidikan ini sebagai persiapan bagi Bapak Ibu untuk lulus tes akademik. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, yang saya update adalah untuk pembahasan soal pedagogik. Nah, untuk soal-soal profesional, karena ini berbeda di setiap jurusan, Bapak Ibu bisa lihat di playlist channel ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di playlist soal-soal PPG, di sini banyak kita sediakan soal-soal untuk semua jurusan, baik itu profesionalnya maupun pedagogik, yang barangkali Bapak Ibu bisa pergunakan untuk menambahi persiapan dalam mengikuti tes seleksi akademik. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas khusus untuk soal pedagogik. Kita lihat soal-soalnya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Salah seorang siswa mempunyai permasalahan yang rumit dengan orang tua sehingga tidak fokus dalam mengikuti pelajaran dan berakibat semua nilainya kurang baik. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah, nah tampilan soalnya ini agak buram sedikit Bapak Ibu sekalian. A. Menghadirkan orang tua siswa datang ke sekolah dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. B. Meminta orang tua siswa mengikut sertakan anaknya mengikuti tambahan belajar di luar sekolah. C. Meminta siswa lain untuk menghibur dan mengajaknya belajar berkelompok sehingga fokus belajar lagi. Lalu D. Meminta orang tua siswa tersebut datang ke sekolah dan menceritakan kondisi anaknya di sekolah. E. Meminta kepada orang tua siswa untuk memperhatikan anaknya agar semangat dalam belajar. Nah, persoalannya di sini adalah adanya permasalahan yang rumit antara siswa dengan orang tua. Sebagai guru tentunya kita tidak punya hak untuk mencampuri urusan keluarga. Oleh karena itu, menurut saya jawaban yang paling cocok di sini adalah D. Meminta orang tua siswa tersebut datang ke sekolah dan menceritakan kondisi anaknya di sekolah. Jadi inilah menurut saya kewenangan yang bisa kita lakukan sebagai wali kelas. Di dalam hal ini kita sampaikan kondisi dan fakta terkait dengan permasalahan anaknya, sehingga orang tua lah yang bijaksana. Jadi konteks mencampuri urusan pribadi atau keluarga itu ya tidak terjadi. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, guru yang lebih senior membimbing sekelompok siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Anda mencermati adanya kekurangan dalam pembimbingan yang bisa berakibat tidak maksimalnya hasil lomba. Tindakan yang dapat Anda lakukan dalam kondisi seperti itu adalah, jadi ini adalah pengajarannya adalah guru senior Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oleh karena itu mempertimbangkan, maka jawaban yang paling cocok kalau A di sini disebutkan Anda mencari kesempatan untuk membantu siswa, jadi sifatnya nyuri-nyuri ya, kurang pantas juga. B. Mempertimbangkan rasa segan Anda membiarkan. Nah, ini juga tidak bagus karena hasilnya nanti merugikan sekolah. C. Menyampaikan usulan kepada guru pembimbing. Jadi jawaban yang paling cocok di sini menurut saya adalah C. Ya, menyampaikan usulan kepada pembimbing untuk berdiskusi terkait kekurangan-kekurangan dalam melakukan persiapan. Kalau D. Meminta kepala sekolah agar menugaskan Anda, ini barangkali kurang pantas ya, yang menilai adalah kepala sekolah. Kita tidak pantas menyatakan yang terbaik. Lalu E. Anda menyampaikan kekurangan tersebut dan meminta izin untuk dapat membantu. Nah, ini juga kurang tepat E-nya ini. Ya, sehingga jawaban yang paling cocok adalah C. Soal yang berikut Bapak Ibu sekalian nomor 3. Sebelum waktu ujian berakhir, seorang siswa minta izin untuk berhenti mengerjakan soal karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Menanggapi kondisi tersebut, seorang guru sebaiknya A. Menganggap siswa belum menempuh ulangan sehingga nilainya kosong. Dalam konteks ini, siswanya sudah mengikuti ujian namun tidak menyelesaikan. B. Mengizinkan siswa istirahat dan menambah nilai ulangan yang didapatnya. Nah, ini juga tidak tepat. C. Meminta siswa untuk tetap menempuh ulangan sampai waktu selesai. Ini juga kurang tepat sebab siswa dalam keadaan kurang sehat. D. Mengizinkan siswa istirahat dan memberi nilai sebagaimana adanya ya. Kita coba lihat E.
memberi kesempatan menempuh ulangan lagi dengan soal yang berbeda. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, opsi yang paling bijak, paling tepat di sini kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi menurut saya jawaban yang paling cocok ini kalau antara D dengan E, namun saya lebih memilih opsi E, walaupun disebutkan dengan soal yang berbeda, tentunya dalam hal ini tingkat kesukaran soalnya ya sebagai guru tentu tetap mempertahankan agar sama dengan tingkat kesukaran sebelumnya. Jadi jawabannya adalah E. Nomor berikut, dalam rapat guru tentang kenaikan kelas diputuskan ada siswa yang tidak naik kelas. Sebagai guru wali kelas, salah satu bentuk pengorbanan yang harus dilakukan dalam komunikasi publik adalah, jadi bahasanya di sini Bapak Ibu sekalian komunikasi publik. Nah, ini bisa terjadi antara guru dengan guru atau kepala sekolah atau guru dengan orang tua sebagai masyarakat. Kita coba cek. A. Meminta orang tua bersabar kepada anaknya untuk belajar lagi dengan tekun. Ini adalah komunikasi publiknya. Ya, kita coba lihat opsi yang lain. B. Mempertanggungjawabkan keputusan sekolah kepada siswa dan orang tua. C. Meminta kepala sekolah mempertimbangkan kembali keputusan siswa yang tidak naik kelas. Nah, ini barangkali tidak ya, sebab sudah diputuskan dalam rapat. Lalu D. Malu kepada orang tua karena tidak mampu memperjuangkan anaknya naik kelas. Lalu E. Menerima keputusan rapat agar siswa tidak naik kelas. Nah, karena kata kuncinya adalah komunikasi publik, maka yang paling tepat menurut saya adalah B ya. Mempertanggungjawabkan keputusan sekolah kepada siswa dan orang tua. Jadi arti mempertanggungjawabkan di sini Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan fakta-fakta terkait dengan apa yang disampaikan di dalam rapat sehingga kemudian diputuskan bahwa siswa tersebut tidak naik kelas. Nah, itu menurut saya Bapak Ibu sekalian. Soal yang berikut ini Bapak Ibu sekalian, perhatikan tabel hasil observasi pembelajaran biologi di kelas 11 MIPA 5 di bawah ini. Oke, sebelum kita lihat ini, kita lihat dulu pertanyaannya. Berdasarkan data hasil observasi pembelajaran tersebut, sebaiknya variabel masalah yang diajukan dalam PTK adalah, jadi data yang ada di sini digunakan untuk penelitian tindakan kelas. Oke, kita coba lihat datanya. Kemampuan melakukan elaborasi tinggi, melakukan pengamatan 4 rendah, membangun ide yang beragam tinggi ya 11, menganalisis argumen ini cukup rendah 3, menunjukkan ide original 11, merumuskan masalah 5, kemudian melakukan deduksi atau ya 8, melakukan pengukuran cukup rendah sekali 2, membuat tabel 3, lalu mengevaluasi informasi 9. Nah, tampak di sini bahwa persoalan siswa tersebut adalah ini pengamatan, kemudian argumen, lalu paling rendah itu adalah pengukuran yang biasanya disertai dengan tabel, pembacaan tabel. Sehingga berdasarkan permasalahan ini, maka jawaban yang paling tepat di sini kita coba lihat. A. Kemampuan berpikir kritis. B. Keterampilan proses sains. C. Kemampuan berpikir kreatif. D. Kemampuan berkomunikasi. E. Kemampuan berkolaborasi. Ya, jadi jawaban yang paling cocok di sini sesuai dengan permasalahan tadi adalah keterampilan proses sains. Itu kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian. Soal berikut, teman sejawat pengampu mata pelajaran yang sama meminta Anda menggantikannya mengajar di kelas karena dia akan ada acara keluarga. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Menyarankan guru lain yang bertugas piket untuk menggantikannya mengajar, sepertinya tidak sesuai dengan tuntutan sebagai guru. B. Menggantikan masuk kelas dan memberi soal latihan pada siswa sesuai dengan buku siswanya. Ya, konteksnya tadi adalah jurusan sama. Dalam hal ini tentu pembuat soal menyatakan bahwa kita tidak masuk ke kelas pada jadwal yang sama. Lalu C. Menggantikan mengajar dengan melanjutkan materi yang telah diajarkannya. Nah, sepertinya C ini paling tepat. Kita coba lihat D. D. Meminta siswa di kelas tersebut untuk belajar mandiri di perpustakaan sekolah. E. Meminta siswa untuk diskusi kelompok tentang suatu materi dipimpin ketua kelas. Nah, karena di awal soal disebutkan adalah teman sejawat pengampu mata pelajaran yang sama, nah ini tentunya jawaban yang paling cocok adalah C ya. Menggantikan mengajar dengan melanjutkan materi yang telah diajarkan sebelumnya. Soal yang berikut Bapak Ibu sekalian. Perhatikan tabel di bawah ini yang berisi KD, materi, metode, dan evaluasi berikut.
KD-nya di sini menerapkan prinsip hereditas dalam pewarisan sifat, ini materi biologi. Kemudian materinya adalah hereditas ya. Lalu metodenya adalah praktikum, evaluasinya adalah portofolio project. Oke. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa A. Penilaian sudah tepat karena dapat memicu berkembangnya kreativitas siswa dalam menghasilkan portofolio. Kita coba lihat opsi B-nya. Penilaian sudah tepat karena relevan dengan KD yang ada dan diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Oke. C. Penilaian sudah memperhatikan keterpaduan dengan materi yang diajarkan. D. Penilaian kurang tepat karena tidak mengukur aspek sikap. Ya, jadi di sini aspek sikapnya tidak ditampilkan dalam tabel. E. Penilaian kurang tepat karena tidak terpadu antara KD, materi, dan metode. Baik, coba kita perdalam lagi Bapak Ibu sekalian. KD-nya adalah menerapkan prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sikap, dan metodenya adalah praktikum. Oke, metodenya praktikum. Maka menurut saya jawaban yang paling tepat di sini karena praktikum seyogianya ini juga adalah penilaian praktek. Ya, penilaian langsung. Sehingga opsi yang paling tepat menurut saya di sini adalah E. Penilaian kurang tepat karena tidak terpadu antara KD, materi, dan metode. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini pewarisan sifat ini seharusnya teoritis. Secara biologi barangkali sangat sulit dilakukan secara praktikum, secara langsung. Maka menurut saya di sini opsi yang paling tepat adalah E. Soal yang berikut Bapak Ibu sekalian, ada seorang siswa yang biasanya taat pada tata tertib sekolah dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Tetapi pada suatu saat siswa tersebut terlambat dan tidak mengikuti upacara hari Senin dengan alasan bangun tidur kesiangan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Membiarkan siswa tersebut karena biasanya dia selalu patuh pada tata tertib sekolah. Oke, kita coba lihat B. Menegur siswa tersebut karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Ya, B ini memungkinkan. Namun kita coba lihat jawaban yang lebih tepat lagi. C. Membiarkan siswa tersebut karena telat bangun tidur adalah di luar kesengajaan. Ya, ini barangkali kurang tepat. D. Memberi peringatan kepada siswa tersebut agar ke depan tidak terjadi hal yang sama. Ya, D ini juga memungkinkan. E. Memberi sanksi sesuai tata tertib karena siswa tersebut tidak mengikuti upacara. Nah, dari opsi jawaban yang mana tadi B kemudian D itu mendekati benar, namun dalam hal ini yang paling benarnya menurut saya adalah E, Bapak Ibu sekalian, memberikan sanksi sesuai tata tertib karena siswa tersebut tidak mengikuti upacara. Jadi di sini ya peraturan kita jalankan sebagaimana mestinya dan sekaligus juga menunjukkan wujud pemberian hukuman yang berkeadilan di lingkungan sekolah ya. Nomor berikut Bapak Ibu sekalian, Anda mendapat tugas mengajar pelajaran tambahan setelah jam sekolah bersama guru lain secara bersamaan di 2 kelas paralel. Suatu hari teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar sebagai guru yang Anda lakukan. Jadi kata kuncinya di sini adalah tugas tambahan setelah jam sekolah. Artinya secara struktur ya kepala sekolah dan guru-guru yang lain bisa tidak berada di tempat atau di lingkungan sekolah. Maka ini kita coba lihat A. Melakukan pembelajaran kelas rangkap meskipun secara bergantian. Nah ini tidak maksimal, jadi kurang tepat menurut saya. B. Meminta siswa kelas 1-nya untuk belajar mandiri sampai waktu pelajaran selesai. Karena pelajaran tambahan ini juga tidak tepat. Lalu C. Menginformasikan kelas 1-nya bahwa guru yang bersangkutan tidak hadir. Nah ini lebih tepat C, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita coba lihat dulu D. Melaporkan kejadiannya kepada kepala sekolah agar mendapat perhatian. Seandainya ini jam pagi ya ini dimungkinkan, cuma karena jam sore ya posisi tidak akan mungkin diambil perhatian. Lalu E. Kelas yang gurunya tidak hadir dipulangkan awal karena kasihan siswanya. Antara C dengan E sebenarnya hampir sama. Di opsi E ini Bapak Ibu sekalian yang membuat jawabannya agak rancu adalah pernyataan terakhir karena kasihan siswanya. Ketika seorang guru tidak hadir, ini tidak ada kaitannya dengan rasa kasihan terhadap siswa. Jadi kalau menurut saya opsi yang paling tepat itu adalah di C ya, menginformasikan kelas 1-nya bahwa guru yang bersangkutan tidak bisa hadir.
Nah, disinilah nanti disampaikan bahwa siswa diperkenankan untuk pulang lebih awal tanpa adanya embel-embel rasa kasihan kepada siswa. Itu kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian. Nomor berikut Bapak Ibu sekalian, pada proyek pembuatan barang bermanfaat dari limbah, Anton menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Anton menyelesaikan proyek tersebut karena ini ingin dianggap sebagai siswa yang taat pada perintah guru. Jika dilihat dari motivasi Anton menyelesaikan proyek pada tahap perkembangan moral, Anton menurut Koch berada pada tahap. Jadi di sini kata kuncinya adalah taat pada perintah guru. Sehingga yang paling tepat itu adalah E, ya, good boy orientation. Jadi menjadi anak yang baik itulah tahapan pemikiran yang dimiliki oleh Anton. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian soal-soal terbaru terkait dengan studi kasus persoalan di pendidikan di ruang-ruang kelas. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.